Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kembali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ya puji nama Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Tidak terbalas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupanku. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segala-galanya dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami harus beribadah tidak bertemu muka dengan sesama kami. Kami bertemu di dalam ibadah online. Tetapi kami percaya itu tidak mengurangi berkat Tuhan. Itu tidak mengurangi hikmat Tuhan dan hadirat Tuhan yang kami rasakan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya urapan Tuhan dan kuasa Tuhan ada atas hidup kami. Dan biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau layak kami agungkan dan kami tinggikan. Kami memulai ibadah ini Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa di dalam hidup kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya puji nama Tuhan, kita bersuka cita, kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin, haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan ucapan syukur, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik, haleluya. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, selama-lamanya, haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Mungkin yang berubah adalah kasihnya kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kasihnya untuk saya dan saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, di tengah situasi pandemi sekarang ini, kita tahu kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan menolong kita, kesanggupan Tuhan menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu membuat segala sesuatunya indah sekalipun itu di tengah-tengah kesulitan. Tuhan mampu membuat segala sesuatunya baik meskipun kita ada dalam lembah kekelaman, karena kita tahu kita mempercaya hidup kepada Allah yang mampu, Allah yang mengajak saya dan saudara untuk berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang selalu mengajak kita, Tuhan yang selalu senantiasa menolong dan memberkati kita. Dia akan membimbing kita, menyertai kita, asalkan kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dan
rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini meneguhkan kita. Kalau kita boleh ada saat ini di tengah-tengah kesulitan hidup kita, karena Tuhan selalu merancangkan yang baik untuk saudara dan saya. Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera untuk saya dan saudara. Dan apapun yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah itu semua ada atas dalam kendali dan kontrol Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tapi justru kondisi saat ini itu semakin memperteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan sanggup menolong orang lain, Tuhan juga akan sanggup menolong saya dan saudara pagi hari ini. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan yang kuat. Sebab Tuhan mampu. Haleluya. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Amin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan dan penyembahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah itu boleh menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini. Dan kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadikan hati kami tanah yang baik, sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gisela Martinega, kami persilakan. Selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama kembali masuk dalam serial kita. Serial bulan November ini adalah seri Bersyukur Selalu. Mari kita sama-sama membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab atau bisa langsung buka dari handphone. Efesus 5 ayat yang ke-20, mari kita baca bersama-sama dari alamatnya. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Serial yang keempat pada pagi hari ini, kita akan bersama melihat kita bersyukur selalu. Kenapa sih kita bersyukur selalu? Apa sebabnya? Di sini saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Bersyukur selalu karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Bersyukur selalu karena Tuhan sudah begitu baik pada kita pada waktu-waktu yang sebelumnya. Dalam sepanjang kehidupan kita, baik kita masih muda, baik itu Bapak Ibu yang udah lebih senior, kita pasti sudah melewati banyak peristiwa dalam kehidupan ini. Di dalam setiap peristiwa tersebut, mungkin peristiwa itu menyenangkan, atau kadang-kadang peristiwa yang kita alami itu enggak menyenangkan sama sekali. Tapi yang kita harus pahami dan kita harus yakini adalah di sana ada bagian Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Dalam seri bersyukur selalu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala pada minggu-minggu yang sebelumnya, dikatakan salah satu pernyataannya adalah gini, adalah suatu hal yang mudah untuk mengucap syukur ketika semua keadaan baik. Saya enggak tahu itu benar atau enggak. Menurut Bapak Ibu Saudara itu benar atau enggak, itu bisa dilihat nanti di bagian yang berikut ini ya. Hari ini kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Boleh kita sama-sama membuka dalam Mazmur 103. Ini adalah sebuah Mazmur puji-pujian Daud. Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang kelima. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur ini disampaikan oleh Daud. Daud itu adalah seorang yang dekat dengan Allah. Dalam mazmurnya, dia mengatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi bagi Daud, ternyata seorang yang dekat dengan Allah juga kadang-kadang lupa mengucap syukur dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehingga sang pemazmur mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah baik. Sudah mengerjakan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama kebaikan Tuhan yang diingat oleh Daud itu apa aja sih? Apa aja sih yang disampaikan oleh Daud sampai kita juga harus belajar dari pemazmur ini. Yang pertama adalah mengampuni kesalahan dan menyelamatkan hidup kita. Dalam ayat 3a dan ayat 4a bagian A, Daud mengingatkan Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan dan menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu enggak dijalani dengan semua kebenaran ya. Bohonglah kalau dalam satu hari kita semua hidupnya lurus banget, bener banget. Paling enggak kita adalah sedikit-sedikit kesalahan. Kalau kita mau jujur gitu ya. Ada bohong-bohong tipis yang kita lakukan. Ya boleh disengaja atau enggak, tapi adalah sedikit-sedikit ya bohong-bohong tipis bilangnya ya. Mungkin kita pikir ya boleh deh bohong-bohong sedikit, kan bohongnya juga untuk kebaikan. Biasa dibilangnya bohong putih atau kesalahan sedikit, kan kesalahannya juga enggak terlalu fatal gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya enggak ada yang namanya bohong kecil. Enggak ada yang namanya dosa kecil. Enggak ada yang namanya kesalahan kecil. Semua bohong ya bohong, semua dosa ya dosa. Dalam Matius 5 ayat yang ke-37, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi yang namanya bohong tipis itu enggak ada. Yang namanya kesalahan kecil kayak kesalahan apa yang enggak kelihatan itu enggak ada. Semua salah ya salah. Tapi apa yang dilakukan sama Tuhan tadi di ayat 3 di bagian A adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi Tuhan itu baik karena Dia mengampuni kesalahan kita. Bohong-bohong tipis Tuhan ampuni, bohong gede diampuni enggak? Ya kalau kita minta ampun ya diampuni. Tergantung kitanya, kalau bohong tipis enggak minta ampun juga enggak diampuni lah. Tapi kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu kan bilang Dia baik ya. Memang Dia baik karena kita sekarang sedang mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan dengan jelas Dia itu maksudnya adalah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Boleh kita gantimu dengan kita. Berarti Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Tapi bukan cuma itu yang dilakukan sama Tuhan buat hidup kita. Bukan cuma itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan lakukan itu lebih dari cuma ngampunin kesalahan kita. Yang dilakukan Tuhan itu Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari alam maut. Di ayat yang keempat bagian A, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur.
Jadi kebaikan Tuhan bukan cuma sekedar ngampunin kesalahan kita, tapi juga Dia yang menebus kita. Dalam surat Efesus yang pertama ayat yang ke-7 akan saya bacakan. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di dalam Tuhan kita bukan cuma merasakan kebaikan Tuhan yang karena sudah ngampunin kesalahan kita, tapi kita juga merasakan mendapatkan penebusan dari Tuhan. Bukan cuma pengampunan dosa, tapi juga penebusan. Itu lebih dari mengampuni kesalahan dan mengampuni dosa. Kesalahan yang kita buat, ya jujur aja lah, sebagai manusia kesalahan kita banyak. Gak mungkin kita bilang, oh saya tuh menjadi manusia suci banget, gak pernah salah. Nah, itu aja udah sebuah kesalahan gitu ya. Jadi sebagai manusia yang kesalahannya gak sedikit, kita itu ditebus, dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau boleh saya katakan gitu ya, kita tuh jadi orang Kristen udah enak banget. Kalau bahasanya anak sekarang, banyak salahnya terus diampunin, banyak salahnya terus ditebus, terus dianggap lunas semuanya gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang dibilangnya, kebaikan mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Dan jadi di dalam Yesus kita memperoleh penebusan yang sempurna. Penebusannya bukan penebusan yang setengah-setengah, tapi penebusan yang sempurna. Diampuni juga ditebus. Yang pertama tadi, mengampuni kesalahan dan menyelamatkan kehidupan kita. Bagian yang kedua, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu kita mengingat kebaikan Tuhan karena Tuhan menyembuhkan sakit kita dan Tuhan menyertai hidup kita. Pada ayat yang ketiga bagian B dan keempat bagian B, di sana dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saat ini kita gampang untuk kasih contoh gimana Tuhan menyembuhkan kita ya. Menyadari kebaikan Tuhan pada masa pandemi kayak gini itu gampang. Karena kalau kita sekarang sehat, kita sekarang baik-baik aja, atau ya ada flu-flu sedikit mungkin gitu ya, tapi kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, itu udah bagian besar dari Tuhan yang menyertai dan menyembuhkan kita. Ada satu bagian Mazmur yang pada awal masa pandemi ini sangat banyak diulas oleh hamba-hamba Tuhan. Sekarang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mazmur yang ke-91 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mazmur 91 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dari ayat ini kita lihat Tuhan itu adalah tempat perlindungan, tempat yang begitu kokoh buat kita. Tapi apakah itu berarti kalau saat ini kita lagi sakit, saat ini kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas, lagi dalam isolasi, atau kita takut keluar rumah, takut ini, takut itu, bahkan sekarang mungkin kita sedang terpapar COVID-19 mungkin, apakah itu artinya Tuhan nggak bekerja? Ayat ini mengatakan, Dia Tuhan yang akan melepaskan kita dari penyakit sampar. Dia Tuhan yang akan melepaskan kita dari COVID-19.
Dia Tuhan yang melepaskan kita dari penyakit apapun yang kita hadapi saat ini. Yakini pada Mazmur 91 ini, ada Tuhan yang melepaskan kita dari penyakit sampar, ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan yang sama detik ini juga mempunyai kekuatan yang sama untuk melepaskan kita dari penyakit kita, dari beban-beban kita, menyembuhkan kita, dan membuat kita bisa kembali memuliakan dan beraktivitas lagi. Nah, ternyata Tuhan juga nggak cuma nyembuhin sakit kita. Di sini dikatakan di ayat 4 bagian yang B dalam Mazmur 103, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bukan cuma menyembuhkan kita dari sakit, Tuhan itu tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Kita kadang-kadang tahu ada beberapa penyakit yang sampai saat ini, atau beberapa keadaan yang sampai saat ini kita nggak bisa lepaskan. Mungkin sakit permanen, mungkin keadaan kita yang lagi down banget. Tapi dikatakan di sini Tuhan akan menyertai kita, Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan bisa menyertai kita. Mau kita lagi baik-baik aja sekarang, kita bisa beraktivitas, atau bahkan kita sedang terkapar di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan janjinya begini, tetap menyertai, tetap mendampingi setiap waktu. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, ini Mazmur yang sangat terkenal, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di keadaan kita yang paling rendah sekalipun, Tuhan itu bisa menyertai, Tuhan itu bisa nemenin, Tuhan itu bisa dampingin kita setiap saat, setiap waktu. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita, dan Dia juga menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, kita mengingat kebaikan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengabulkan doa, adalah Tuhan yang memberikan keinginan hati kita. Di ayat yang kelima tadi saya bacakan kembali, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebagai seorang Kristen, salah satu jargon yang paling terkenal, quotes. Kalau jargon kayaknya lagi iklan ya. Salah satu quotes yang paling terkenal adalah, mungkin waktu saya ngomong ini Bapak Ibu juga langsung bisa nebak gitu, ini jargon apa gitu, ini quotes apa. Tentang doa. Di sana seringkali dibilangnya gini, doa itu nafas hidup orang percaya. Doa nafas hidup orang percaya. Saya mau nanya, mungkin bisa menjawab di rumah masing-masing gitu ya. Apakah pagi ini Bapak Ibu Saudara sudah berdoa? Apakah isi doa kita itu minta atau apa? Atau kita berterima kasih sudah ditemenin waktu tidur, sudah didampingi, sudah dijagai? Pernah enggak sih dalam doa atau dalam kita hidup biasa gitu, Bapak Ibu menghitung berapa banyak doa permintaan kita yang dikabulkan Tuhan? Kebaikan Tuhan pada kita bukan cuma sekedar pemberian, bukan cuma Tuhan kasih apa yang saya minta, Tuhan kasih apa yang saya mau.
Tapi juga Tuhan kasih kepuasan dengan memberikan kebaikan-kebaikan, dengan memberikan pemberian-pemberian kasih Tuhan yang kita terima di waktu-waktu yang sebelumnya. Bukan yang sekarang ya, waktu-waktu yang sebelumnya. Ada satu pujian lama yang mengingatkan kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Pujian ini mungkin terinspirasi dari Mazmur 40. Ini pujian lama banget. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini pasti banyak orang yang lebih senior tahu lagu ini. Mungkin kalau yang masih anak-anak seumur 20-an agak jarang ya. Karena ini lagu lama banget. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kalau kita coba untuk menghitung berkat Tuhan, kira-kira banyakan yang mana sih? Banyakan berkat atau banyakan kita lagi merasa enggak ditemenin Tuhan? Kalau yang tadi saya nyanyiin adalah bagian refnya, tapi yang bagian refnya, tapi pada bait-bait pujian ini kalau saya nggak salah itu ada sekitar 4 bait. Cukup banyak memang, ya lagu-lagu lama memang banyak baitnya ya. Bait pujian ini menceritakan gimana kehidupan yang berat, badai dalam kehidupan, gimana hidup yang bergumul. Tapi pada setiap ref pada pujian ini dikatakan berkat Tuhan mari hitunglah. Tetap ada berkat Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Mau itu lagi yang kita rasakan baik, yang kita rasakan gak baik, tetap ada kebaikan Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan kalau kita rinci satu-satu, dikatakan pada bagian akhir pujian tadi, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Well, kalau anak sekarang mungkin gak ngerti niscaya itu apa gitu ya. Kalau untuk bahasa sekarang, kamu pasti kaget dengan kasih Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kamu pasti kaget kalau ngitung gimana berkat Tuhan buat hidupmu. Keinginan hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu dikasih. Tapi bukan cuma dikasih. Kalau cuma sekedar dikasih, papa saya juga ngasih apa yang saya mau kok. Yang Tuhan kasih itu lebih dari itu. Dikatakan tadi dipuaskan. Keinginan kita dipuaskan. Orang yang puas itu rileks ya. Orang yang puas itu lega, nyaman. Kalau bahasa anak sekarangnya, orang yang sudah puas itu lebih chill gitu ya, lebih tenang. Enggak senggol bacok bahasanya gitu ya. Pokoknya lebih chill, lebih tenang, lebih lega. Artinya kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita nyaman. Tuhan kasih kebaikan sama kita sampai kita ngerasa, ya saya ini benar-benar sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saya ini benar-benar sudah merasakan Tuhan itu baik, bukan cuma buat saya saat ini, tapi buat kehidupan saya. 3 poin yang sudah kita bahas ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang maksimal. Kebaikan Tuhan gak pernah setengah-setengah. Di waktu-waktu yang lampau, Tuhan itu baik buat kita. Di waktu-waktu saat ini, Tuhan itu baik buat kita. Di waktu yang nanti, kita yakini juga Tuhan itu baik buat kita. Mengucap syukur selalu karena kita mengingat kebaikan Tuhan yang enggak setengah-setengah. Kita mengucap syukur
mengingat kebaikan Tuhan yang tuntas, yang penuh kebaikan Tuhan, yang penuh dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian. Tuhan Allah Bapa yang setia, kasih-Nya begitu besar, mengajarkan kita untuk bersyukur padanya senantiasa. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, dan akan naikkan pujian. Dengan apakan ku balas Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang senantiasa menyertai, memberikan pengharapan untuk saya dan saudara. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, hanya Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat kita balas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sudah sepantasnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sebagaimana firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan, bahkan dalam kondisi yang paling rendah pun dalam kehidupan saya dan saudara, semua ada atas dalam perkenanan Tuhan. Ya Tuhan. Semua ada atas dalam kendali Tuhan. Yes. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Amen. Karena Tuhan sudah memberikan yang paling baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan penuh pengucapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, dan Engkaulah harapan selalu dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam
apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apakan ku balas. Dengan apakan haleluya, balas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam semua keadaan kami. Baik ketika kami dalam keadaan yang baik atau yang buruk, Tuhan tetap nemenin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Bersama keluarga mereka beribadah dari rumah. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan dalam keluarga.
Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Amin. Haleluya. Di saat-saat seperti ini, kami membutuhkan Tuhan untuk memberikan kami semangat, untuk memberikan kami support, sehingga kami dapat selalu bisa beraktivitas tanpa ketakutan, Haleluya, Yesus. beraktivitas dengan maksimal, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan dan aktivitas kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.